Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur peran dan nilai keluarga yang merupakan bagian dari teori Friedman pengkajian keperawatan keluarga. Oke, sudah saya sampaikan tadi bahwa materi kali ini adalah bagian dari Friedman Family Assessment Model, yaitu kerangka pengkajian yang dicetuskan oleh Friedman untuk mengkaji sebuah masalah kesehatan yang ada dalam keluarga. Sudah saya ringkas poin-poinnya apa, tetapi secara rinci teman-teman bisa membaca bukunya lebih lengkap di buku Ajar Kekuatan Keluarga yang terbitan EGC tahun 2010. Namun saya ringkas menjadi poin-poin pentingnya saja, yaitu mulai dari data umum, tipe keluarga, sampai terakhir stres dan coping keluarga. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang struktur peran, nilai, dan norma budaya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa secara ringkas Friedman Assessment Model itu yang ada di slide ini, yaitu mulai nomor 1 sampai nomor 7. Ini teman-teman harus pahami dulu, ini kerangkanya, dan silakan teman-teman pahami secara mendalam di buku dan atau menyimak penjelasan dari dosen-dosen di masing-masing pertemuan yang sudah terlaksana. Nah, ini topik pembahasan kali ini yaitu struktur peran keluarga, teori peran, definisi dan konsep, dan seterusnya. Kemudian ada nilai keluarga, definisi, konsep, dan seterusnya. Nah, di dua subvariabel ini, struktur peran keluarga dan nilai keluarga, nanti pada endingnya yaitu bagaimana menentukan proses asuhan keperawatan keluarganya itu, mulai dari pengkajian, menganalisa, sampai nanti menentukan diagnosa. Oke. Nah, poin pertama yaitu struktur peran. Teori peran. Apa sih peran yang dimaksudkan di sini? Kalau teman-teman buka bukunya Friedman yang sudah memiliki bukunya, itu dimulai dari halaman 297, ya kan? Nah, struktur peran di sini apa? Yaitu kumpulan perilaku pada seseorang atau keluarga yang relatif homogen dan berhubungan erat dengan posisi tertentu. Jadi yang dimaksud struktur peran di dalam keluarga yaitu adalah perilaku suami, misalnya perilaku dari sebuah istri yang sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan jabatannya masing-masing. Kalau suami ya perilakunya sebagai suami, kalau anak ya perilakunya sebagai anak, yang mengidentifikasikannya dalam status dan tempat tertentu. Jadi itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan struktur peran yaitu adalah perilaku dari peran seseorang, perilaku dari seorang suami, perilaku dari seorang istri, dan seterusnya. Peran juga didefinisikan sebagai perilaku yang konsisten dan berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan dan interaksi individu dengan orang lain. Jadi seorang suami perilakunya ya seperti ini gitu, misalnya standarnya harusnya seperti ini. Seorang istri perilakunya standarnya harusnya seperti ini. Itu yang disebut dengan konsisten, dan bisa juga berkembang secara dinamis sesuai dengan interaksi perkembangan zaman yang ada. Jadi bisa saja seorang suami di daerah A dengan di daerah B itu punya perilaku yang berbeda. Itu yang disebut dengan struktur peran perilaku seorang suami. Kemudian didefinisikan juga sebagai seperangkat nilai-nilai dan mengidentifikasikan tanggung jawab. Jadi yang dimaksud struktur peran di dalam teori ini yaitu misalnya seorang suami itu punya tanggung jawab tertentu, seorang istri punya tanggung jawab tertentu. Jadi bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan struktur peran adalah sebuah perilaku atau sebuah tanggung jawab pada peran tertentu di dalam keluarga. Kita lihat slide berikutnya, klasifikasi peran keluarga. Nah, klasifikasi peran keluarga di sini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, peran formal atau eksplisit di dalam keluarga, seperti peran sebagai ibu, peran sebagai istri, peran sebagai suami, peran sebagai bapak. Nah, itu peran formal. Kemudian ada peran informal atau implisit yang tidak tampak dan memenuhi kebutuhan emosional. Ini yang dimaksud adalah seorang suami bisa saja memberikan kasih sayang sebagai ibu pada anaknya saat ibunya tidak ada atau bekerja, dan sebaliknya seorang ibu bisa memberikan kasih sayang seolah-olah sebagai suami karena memang suaminya sedang jauh
atau sedang kerja jauh lama gitu, misalnya seperti itu yang disebut dengan peran informal. Bisa juga seorang kakak laki-laki biasanya bisa merangkap menjadi seorang dalam tanda kutip ayah kepada adiknya gitu kan, karena memang ayahnya sudah tidak ada dan seterusnya. Itu yang disebut dengan peran informal. Nah, keluarga membagi perannya kepada masing-masing anggota keluarga. Apabila ada anggota keluarga yang meninggalkan rumah, maka yang lain akan menggantikan perannya sebagai fungsi keluarga tetap terjaga. Ini maksudnya. Jadi peran-peran ini harus dipahami oleh sebuah keluarga untuk menjaga fungsinya agar tetap terjaga. Jadi keluarga itu punya fungsi, ya, nanti akan dijelaskan oleh tim yang lain seperti fungsi afeksi, fungsi pendidikan, fungsi sosial. Itu dijalankan oleh semua anggota keluarga agar fungsi ini berjalan dengan baik. Maka masing-masing anggota keluarga punya peran sendiri-sendiri sesuai dengan jabatannya. Nah, 6 faktor yang mempengaruhi struktur peran. 1, yang pertama status sosial. Status sosial ekonomi rendah akan lebih longgar dibanding keluarga status sosial ekonomi tinggi yang lebih kompleks. Jadi pada orang-orang atau pada keluarga yang status sosial ekonominya termasuk rendah, itu perannya tidak lebih kompleks daripada sosial ekonominya yang tinggi, karena sosial ekonomi tinggi itu biasanya punya jabatan atau status yang lebih banyak, ya biasanya ya kepala keluarga, ya di situ juga sebagai suami, istri, sebagai istilahnya juragan, ya biasanya kan di situ ada pembantu, kemudian punya peran yang lain di luar rumah, misalnya punya ketua RT, ketua RW, macam-macam. Jadi bisa lebih kompleks. Kemudian tipe keluarga orang tua tunggal single parent tentu akan berbeda perannya dengan keluarga besar extended. Jadi kalau di situ ada keluarga kecil, itu punya peran yang berbeda dibandingkan dengan keluarga besar, karena keluarga besar nanti dia juga sebagai sepupu, dia juga sebagai menantu, dia juga sebagai ipar dan seterusnya, itu punya tugas yang berbeda-beda juga. Jadi kalau dipilih simpelnya, maka keluarga yang keluarga orang misalnya keluarga kecil, nuclear family, itu lebih ringan tugasnya, perannya dibandingkan extended family gitu. Cuman kalau orang tuanya tunggal, artinya broken home, itu juga bebannya lebih tinggi pada orang tersebut, karena punya peran sebagai ibu, sebagai istri dan sebagai ibu, kemudian sebagai ayah dan sekaligus sebagai ayah, itu yang akan berat gitu ya. Paling ideal memang nuclear family, suami, istri, anak, itu cukup. Nah, kemudian ada faktor etnik budaya, ini yang berbeda-beda ya. Jadi peran di daerah tertentu punya tugas tanggung jawab yang berbeda dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Kemudian tahap perkembangannya. Nah, tahap perkembangan keluarga teman-teman sudah dijelaskan ya oleh tim yang lain, ada tahap 8 tahap perkembangan keluarga. Itu masing-masing peran atau masing-masing anggota keluarga memiliki peran yang berbeda-beda. Dibandingkan tahap 1 itu tahap yang lainnya dibandingkan tahap 1 itu lebih berat gitu kan. Kemudian ada model peran. Nah, model perannya siapa, kemudian situasinya siapa. Ini maksudnya adalah begini. Jadi kita punya tugas tanggung jawab itu kadang mengikuti contoh. Nah, contoh di sini yang dimaksud adalah model peran. Jadi kalau kita misalnya sebagai suami itu punya tanggung jawab seperti ini loh. Nah, seperti ini tuh kadang kita punya referensinya ke sini, referensinya ke sini. Akhirnya kita mengikuti referensi tersebut, akhirnya itulah yang mempengaruhi struktur peran. Nah, orang Indonesia itu peran sebagai suami itu kadang modelnya adalah bapaknya sebelumnya. Kemudian kalau sekarang biasanya tergantung model yang diikuti, dia ingin seperti keluarga seperti apa. Kalau punya cita-cita seperti keluarga artis ini, biasanya dia mengikuti keluarga artis tersebut, biasanya seperti itu. Nah, kemudian tergantung situasional kondisi yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, sekarang kita bahas
Itu tadi pembahasan tentang struktur peran di dalam keluarga. Jadi tadi saya ulangi, saya simpulkan bahwa struktur peran dalam keluarga yang dimaksud adalah perilaku atau tanggung jawab berdasarkan status di dalam keluarga tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang nilai dalam keluarga. Apa sih yang dimaksud nilai dalam keluarga? Yaitu nilai sebagai keyakinan untuk berperilaku yang baik. Nilai adalah kepercayaan atau sikap mengenai perilaku. Jadi perilaku timbul itu karena ada nilai yang dianut, ada kepercayaan yang dianut. Kemudian nilai keluarga adalah suatu ide, sikap, dan keyakinan sebagai pedoman dalam berperilaku. Jadi kenapa kita berperilaku? Itu karena ada ide, karena ada sikap, karena ada keyakinan sebagai pedoman berperilaku berperan di dalam keluarga. Nah, kemudian nilai dipelajari dari keluarga asal. Nah, biasanya nilai-nilai ini itu ada contoh atau ada riwayat dari nilai keluarga sebelumnya. Kalau saya berperilaku A, itu karena saya punya nilai tentang A berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Itu mayoritas sebagian besar di Indonesia seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, di dunia seperti itu ya. Ini mencerminkan dari individu, keluarga, dan masyarakat. Oke, dan nilai keluarga ini diturunkan dari generasi ke generasi. Oke, hal-hal yang mempengaruhi nilai keluarga. 1. Sosial ekonomi. Budaya yang ada di daerah timur dengan budaya yang di daerah barat, timur dunia maksudnya, kan dunia timur itu ya termasuk Asia Tenggara, Asia Timur gitu. Dengan di dunia barat Eropa itu punya nilai keluarga yang sangat berbeda gitu kan. Ini yang membuat perilaku peran sebagai seorang suami atau sebagai istri itu berbeda. Makanya ada istilah budaya patriarkal, matriarkal, dan seterusnya. Kalau teman-teman cermati bahwa nilai di dalam keluarga, peran di dalam keluarga itu sangat berbeda. Kalau teman-teman cermati di film-film yang dari Hollywood atau dari Bollywood itu sangat berbeda sekali. Kalau di Indonesia masih sangat tinggi patriarkalnya, yaitu peran seorang suami yang punya kekuasaan. Jadi itu sangat besar sekali. Kalau di belahan dunia Eropa sana sudah mulai ada gender, kesamaan gender. Jadi peran sebagai suami atau peran sebagai besarnya peran dari seorang istri itu hampir setara kalau misalnya. Kemudian ada etnis budaya memberikan perbedaan pandangan yang berarti, sehingga ada etnis tertentu yang masih memperhatikan perilaku anaknya sudah menikah dan ada yang sebaliknya. Nah, ini maksudnya. Kalau di Indonesia mungkin sangat kentara sekali ya, anaknya sudah menikah tetapi mertuanya atau dalam tanda kutip bapak dari anak yang sudah menikah tersebut itu kadang ikut-ikutan gitu dalam urusan rumah tangga anaknya sudah menikah. Ini kan faktor etnis atau budaya. Kalau di luar negeri, kalau teman-teman baca referensi itu, kalau sudah di atas 18 tahun anak itu punya privasi sendiri, jadi orang tua itu tidak bisa masuk kamar anaknya ya, di atas 18 tahun tersebut tanpa izin anaknya. Nah, salah satu contohnya begitu. Dan termasuk apalagi kalau sudah menikah itu sudah orang tua sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan anaknya sudah menikah. Nah, ini hasil penelitian Going Nuclear Family Structure and Young Women Health in India tahun 1902 sampai 2006, di mana wanita muda yang telah menikah lebih sehat jika tinggal bersama keluarga extended. Artinya kalau ada perempuan yang masih muda terus menikah tetapi masih tinggal dengan ibunya, itu lebih bahagia kalau di India ya. Tapi laki-lakinya nggak tahu, mungkin kurang privasi ya kan. Ya, kalau di Indonesia sih kalau masih tinggal dengan ibunya it's okay, artinya ada sedikit bantuan, tapi mungkin dia tidak merasakan bagaimana orang tua itu sebenarnya pengen anaknya mandiri gitu. Tapi ya mungkin karena ada faktor budaya ya. Tapi kalau seorang anak istri yang menikah itu perempuan terus tinggal sama mertuanya, nah ketemu mertua perempuan itu teman-teman sudah tahu filmnya seperti apa, menantu dengan
mertua perempuan itu seringkali tidak cocok karena punya selera atau punya visi misi keluarga yang berbeda. Itu filmnya sudah banyak. Penelitian tentang gender pada struktur keluarga nih. Work and family rules and physiological well-being in urban China. Women's mental health status is tied similarly to stress arising from work and family rules, whereas men are more vulnerable to work stress than family stress. However, Chinese women do not report significantly greater generalized distress than men. Di sini sangat terlihat jelas sekali bahwa seorang perempuan itu tidak ada laporan yang signifikan stresnya dibandingkan laki-laki. Justru di sini itu laki-lakinya yang cenderung stres gitu kan ya, cenderung stres karena harus ada peran kerja, ada peran di dalam rumah gitu kan. Jadi sangat tinggi stresnya sekali. Dan perempuan kalau melakukan hal yang sama maka ya nggak ada bedanya gitu ya, sama-sama bisa jadi stres juga kalau ikut kerja gitu. Ini yang membuat kadang permasalahan di dalam keluarga. Jadi semakin banyak peran itu membuat tanggung jawabnya semakin banyak yang bisa berefek pada management, artinya time management, berefek pada pengaturan waktu. Jika waktu itu tidak bisa nambah, hanya 24 jam dalam sehari, tetapi kalau peran kita terlalu banyak, kita tidak bisa membagi dengan baik, maka itu bisa menimbulkan distress. Nah, perilaku dalam berperan tersebut itu tergantung faktor-faktor tadi itu. Nilai yang kita anut seperti apa, tergantung sosial ekonominya, tergantung peran modelnya, dan seterusnya. Kalau kita punya nilai bahwa keluarga itu lebih penting daripada kerja, bisa jadi dalam waktu yang bersamaan itu kerjaan akan dikalahkan demi sebuah keluarga. Demikian sebaliknya, jika kita punya nilai bahwa karir itu lebih penting daripada keluarga, maka bisa jadi kerjaan itu lebih diutamakan daripada keluarga di saat waktu yang bersamaan. Mungkin itu dilakukan secara tidak sadar, mungkin dilakukan secara sadar. Ada orang yang mengatakan oke, kita harus melakukannya secara seimbang antara kerja dengan keluarga. Tetapi fakta di lapangan itu akan sulit jika kedua hal atau kedua tugas tanggung jawab itu harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Nah, ini pentingnya time management. Nah, dari dua pokok bahasan tadi tentang peran keluarga dan nilai, maka masalah apa yang akan muncul. Jadi saya ulangi lagi ya, peran keluarga dan nilai itu hanya bagian kecil dari unsur yang harus dikaji di dalam keluarga menurut Friedman. Setelah kita kaji, kita diminta untuk menyimpulkan apa masalahnya, apa diagnosanya. Kalau di keperawatan seperti itu ya, apa diagnosa keperawatannya. Maka setelah mengkaji, kita mengacu diagnosanya kepada kemana. Kalau secara internasional atau di bukunya Friedman, diagnosanya masih mengacu Nanda. Kalau di Indonesia ada diagnosa yang baru tahun 2016, itu standar diagnosa keperawatan Indonesia. Yang bisa ada di situ yaitu yang bisa kita adopsi diagnosa ini, yaitu yang pertama kesiapan meningkatkan coping keluarga. Artinya keluarganya bagus, copingnya bagus. Kita akan bahas coping di pertemuan berikutnya. Nah, ini akan siap untuk ditingkatkan. Kemudian ada ketidakmampuan coping, ada penurunan coping, ada perilaku kesehatan cenderung berisiko, ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, ada gangguan proses keluarga, ada kesiapan meningkatkan menjadi orang tua, ada kesiapan peningkatan proses keluarga, dan ada pencapaian peran menjadi orang tua. Nah, kalau kita lihat di Nanda, ada contoh diagnosa tentang peran dan nilai itu di domain 7 tentang hubungan peran. Ada ini lebih banyak, memang di Nanda lebih banyak daripada SDKI ya. Ini contohnya ada caregiving rules, ada caregiving rule strain, ada risiko for giving role strain, ada impaired parenting, dan seterusnya. Ini yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Nah,
Kita lihat ini contoh yang kita bahas. Ini di kelas 3 masih ada lagi ya, role performance, ada ineffective relationship, risk for ineffective relationship, readiness for enhancement relationship, ada parental role conflict, ada ineffective role performance, dan impaired social interaction. Sebenarnya sangat banyak sekali diagnosa keperawatan keluarga di Nanda. Makanya PR bagi teman-teman itu adalah membaca Nanda ini. Kalau punya versi bahasa Inggrisnya ya silahkan dibaca yang versi bahasa Inggrisnya, karena mungkin bukunya tertinggal di kosnya di dekat kampus gitu kan, karena sekarang posisinya mungkin di kampungnya masing-masing. Tapi kalau punya bukunya di bahasa Indonesia silahkan dibaca, karena kuncinya adalah membaca. Kalau kalian sering membaca diagnosa tersebut akan mudah memahami apa ending dari keperawatan keluarga ini. Ending atau output akhir dari keperawatan keluarga ini adalah supaya teman-teman yang pertama memahami tentang bagaimana menemukan masalah kesehatan atau yang ada di dalam keluarga berdasarkan teorinya Friedman, kemudian menganalisanya, kemudian menentukan diagnosanya berdasarkan Nanda atau STKI. Mungkin kita akan berdalam di Nanda karena hampir tidak beda jauh dengan Nanda STKI itu. Nah, kalau kalian memahami ini, maka kalian bisa memberikan intervensi perawatan yang baik gitu ya. Nah, kalau kalian sudah memahami ini, kalau nanti teman-teman kerja di puskesmas akan ada yang namanya program Perkesmas, perawatan kesehatan masyarakat, atau yang PISPK, program Indonesia Sehat, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Itu yaitu teman-teman akan melakukan kunjungan ke keluarga itu menggunakan teori ini. Nah, itu endingnya ke sana, outputnya ke sana. Oke, kita bahas contoh satu diagnosanya, ineffective role performance, kinerja peran yang tidak efektif, ketidakefektifan performa peran oleh salah satu atau anggota keluarga. Nah, ini ada di domain 7 kelas 3. Ketidakaktifan performa peran ini adalah sebuah pola perilaku. Jadi kembali lagi ke definisi. Jadi struktur peran itu adalah pola perilaku atau tanggung jawab dari anggota keluarga. Yang di sini yaitu pola perilakunya, ekspresi dirinya itu tidak match, tidak cocok dengan konteks lingkungan, dengan nilai lingkungan, dengan harapan yang ada di lingkungan, sehingga perannya tidak sesuai ya. Nah, ini bagaimana kita melihat itu? Yang pertama adalah ada penurunan persepsi perannya, kemudian ada kecemasan, kemudian ada perubahan kemampuannya dalam meresum peran. Perannya itu ternyata istilahnya harusnya seperti ini, tetapi kok saya tidak bisa melakukan seperti ini. Kemudian ada peran persepsi yang lainnya, peran yang lainnya seperti itu. Kemudian ada perubahan pola tanggung jawab yang tidak seperti biasanya. Bisa jadi ada tanda-tanda depresi, ada diskriminasi, ada kekerasan di dalam rumah tangga, domestic violence, ada harassment, ada keinginan untuk berdiri, ada ineffective adaptasi, tidak kemampuan untuk beradaptasi, kemudian ada ineffective coping strategi. Jadi kalau teman-teman pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang coping, terus menemukan ada coping keluarga yang tidak efektif, ya kita bisa mencurigai bisa naik masalahnya ke dalam istilahnya apakah itu akan mengarah ke tidak efektifan performa gitu kan. Jika ditemukan perubahan perilaku, ya bisa jadi ketidakefektifan performa dalam keluarga. Nah, ternyata etiologinya banyak ya. Nah, etiologinya bisa karena dukungan eksternal yang tidak cukup, kemudian ada ketidakcukupan pengetahuan karena nggak punya pengetahuan, ada kurang motivasi atau ketidakcukup keterampilan dan lain-lain. Ini bisa jadi sering terjadi pada keluarga yang baru menikah ya, atau yang baru punya anak, ada yang macam-macam, tergantung situasi yang ada. Nah, ini faktor yang berhubungan bisa jadi ada perubahan citra tubuh karena ada konflik dengan pasangannya, kemudian ada depresi dengan pekerjaan atau yang depresi dengan yang lain, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kelelahan dan lain-lain.
Jadi jika teman-teman menemukan kondisi keluarga seperti itu, kita bisa menduga diagnosanya adalah ketidakaktifan performa peran ya. Bisa juga ada faktor berhubungan kita cukup persiapan peran, harga dirinya rendah, atau mungkin mengalami sakit, terus ada stresor, kemudian ada penyalahgunaan obat, alkohol, nafsa, dan ada harapan peran yang tidak realistik. Nah, itu. Nah, siapa ini yang beresiko? Nah, siapa yang beresiko di sini? Ya, bagi populasi yang perkembangan levelnya itu tidak cukup baik, jadi ada perkembangan keluarganya tidak cukup baik, harusnya dia waktunya menikah tapi belum menikah, harusnya dia waktunya punya anak tapi dia belum punya anak. Kemudian ada keluarga dengan ekonomi yang kurang, kemudian ada tuntutan kerjaan yang sangat banyak sehingga keluarganya kurang, sudah yang saya ceritakan tadi itu. Kemudian ada pendidikan yang rendah, kemudian terlalu muda untuk menikah, young age itu bisa jadi faktor ya. Jadi menikah terlalu muda akan berisiko performa peran di dalam keluarganya tidak bagus. Kemudian bisa jadi karena kekurangan associated conditionnya, kondisi yang mungkin terjadi bisa jadi karena ada faktor neurological defect, jadi ada masalah di neurological. Kemudian ada personality disorder, dia sendiri bingung saya itu siapa, personalitinya seperti apa, kalau suami itu seperti apa. Kemudian ada sakit fisik, ada psikosis, macam-macam ya. Oke, itu. Terus apa yang dilakukan oleh perawat? Nah, kalau sudah menemukan diagnosa tersebut, teman-teman bisa membuka lagi NIC-nya atau dan buku NOC-nya, nursing outcome-nya, atau kalau bahasa buku di Indonesia yaitu SIGI, standar intervensi. Kemudian ada SLKI, standar luarannya. Tapi NOC dan NIC itu tetap dibagi menjadi 5, jadi diklasifikasikan 5. Nah, akan saya kasih contoh di pertemuan berikutnya, yaitu dimana keluarga mampu mengenal masalah, kemudian mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, ada memodifikasi lingkungan, kemudian memanfaatkan fasilitas kesehatan. Jadi masing-masing NOC, masing-masing NIC kita akan masukkan ke 5 komponen tersebut gitu. Jadi kalau ada satu diagnosa, paling tidak kalau kita lihat di sini dari tujuan instruksional khususnya TIC-nya, berarti ada minimal 5 NIC dan minimal 5 NOC untuk satu diagnosa. Oke, itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.